Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini suasana agak mendung ya, masih mendung ya. Jadi saya hanya akan berusaha mempresentasikan atau menguraikan tentang vaksinasi. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang vaksinasi pada lanjut usia. Nah, termasuk orang tua saya sendiri pun ketakutan ya. Maksudnya apa? Karena banyak lansia yang masih takut terhadap banyaknya cerita ya, cerita tentang kok habis divaksinasi si A malah kena COVID, kok setelah vaksinasi malah terjadi efek samping, kok pada saat vaksinasi, pada saat mau ditensi sebelumnya pada saat mau vaksinasi sebelumnya tensinya bagus-bagus saja, pada saat vaksin kenapa jadi tinggi tensinya ya. Itu yang membuat pasien-pasien jadi ketakutan ya. Ketakutan dalam artian pasien bingung ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat ya, pasien-pasien lanjut usia kenapa sih menjadi suatu prioritas untuk dilakukan vaksinasi? Berdasarkan data di Indonesia utamanya, pasien-pasien lanjut usia didapatkan yang terserang infeksi virus COVID mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya resiko kritikal atau resiko derajat berat pada serangan infeksi virus COVID. Bahkan biasanya pada saat pasien menderita COVID di usia 60 tahun ke atas, dia akan mempunyai komplikasi ke organ-organ yang lain. Terlebih pada pasien-pasien lanjut usia ternyata dia sudah mempunyai riwayat diabetes mellitus, ya, hipertensi, atau riwayat asma, kemudian riwayat penyakit jantung, gitu kan? Dan itu yang harus kita evaluasi secara dini supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi komplikasi tahap lanjut ya akibat dari infeksi virus COVID. Karena kita ketahui COVID ini akan mempunyai resiko untuk komplikasi yang berat ya. Terus yang kedua, pada saat lanjut usia kenapa dia harus menjadi skala prioritas ya? Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kerusakan lebih parah ya. Kerusakan lebih parah dan tidak diketahui. Kebanyakan pada pasien lanjut usia kita lihat kok biasanya pasien COVID itu ada sesak, panas, batuk. Nah, ini harus diperhatikan pada orang lanjut usia. Sensor untuk tanda-tanda pasien tersebut mengalami suatu infeksi belum tentu ada rasa panas. Lanjut usia itu berbeda, sensitivitasnya juga berbeda, gitu. Belum tentu pasien pada lanjut usia pada saat dia mempunyai infeksi paru dikatakan dia mempunyai batuk atau sesak, belum tentu. Bisa jadi dia hanya tidak nafsu makan, mual, ada rasa begah, kembuh. Itu harus hati-hati. Kita harus sedikit-sedikit tanyakan, Pak ada batuk apa tidak gitu. Ada rasa meriang sumang-sumang enggak gitu rasanya. Kalau memang didapatkan ada seperti itu, maka hati-hati. Tiba-tiba badan lemas sekali, harus hati-hati. Jangan sampai kita terlewatkan kasus ini. Ya. Kemudian apa saja yang harus kita waspadai gitu loh. Kalau memang seperti itu, pasien lanjut usia kok ada keluhan yang tampak loyo, tampak layu, tampak lemas, tidak mempunyai semangat, itu harus hati-hati. Ya, kita harus segera mengkonsultasikan ke orang dokter spesialis penyakit dalam, atau memang dia mempunyai riwayat jantung ke dokter jantung, atau dia mempunyai riwayat asma atau TBC ke dokter paru. Ya, yang penting dokter tersebut paham tentang kondisi pasien tersebut. Ya. Kalau memang dia tidak tahu, kita mungkin bisa taruhkan ke dokter yang berhubungan secara langsung kepada pasien. Lalu kita konsultasikan ke tahap lanjut, supaya tidak terjadi keterlambatan untuk pasien-pasien yang menderita resiko COVID ini sendiri. Ya, yang berikutnya adalah pertanyaan, bagaimana atau hal-hal apa saja yang harus kita waspadai pada saat orang tua atau lansia tersebut mau dilakukan vaksinasi. Dokter, ayah saya, ibu saya, eyang saya, aku, uti saya, ya, atau Pak D, nenek, atau Bude, itu melakukan vaksinasi untuk COVID karena ya memang sudah ada dari pemerintah ataupun untuk mulai resiko gitu ya. Jadi ada 5 hal yang harus kita evaluasi. Ya, yang pertama kalau kita lihat singkatannya rapuh ya. Yang pertama adalah R,
R itu ada resistensi, bagaimana dia menaik tangga 10 langkah ya, 10 anak tangga ke atas itu ya. Kalau dia tampak sesak, tampak lemah, butuh bantuan ya, dan dia tidak sanggup untuk menaiki 10 anak tangga, maka biasanya tidak diperbolehkan. Kesanggupan dia untuk menaiki 10 anak tangga itu untuk menjadikan suatu evaluasi. Yang kedua adalah aktivitas. Kita lihat aktivitas selama 4 minggu terakhir ya. Selama 4 minggu terakhir dia apakah mempunyai gangguan pada saat beraktivitas. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia loyo, tiba-tiba dia tidak merasa bermanfaat, tiba-tiba dia merasa drop ya. Adakah gangguan pada saat 4 minggu aktivitas itu? Biasanya akan menjadi suatu bahan evaluasi. Yang ketiga adalah P ya. P itu adalah penyakit. Nah, P kalau andai kata kita lihat minimal 4 penyakit atau lebih dari 3 penyakit ya. Penyakit-penyakit pada lansia yang pertama diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Labnya jelek, gula darahnya buruk ya. Tidak dapat terukur dengan baik, bisa naik, bisa ngedrop, bisa naik, bisa ngedrop ya. Tiba-tiba hiperglikemi atau kadar gula darah tinggi, tiba-tiba gula darahnya ngedrop, hati-hati. Ya, biasanya dievaluasi. Hipertensi, tekanan darah yang labil, naik turun ataupun tekanan darah di atas 180/100 atau 110, itu harus kita evaluasi segera. Jangan sampai terjadi gangguan pada pasien lanjut usia dengan hipertensi. Ketiga, asma. Pasien asma kemudian dia masih membutuhkan suatu tambahan obat, bahkan dia sering ke rumah sakit ya akibat dari serangan asmanya, biasa kita evaluasi kembali untuk menjadikan vaksinasi. Kemudian TBC yang tidak terukur dengan baik, TBC yang masih labil, masih ada disertai batuk, sesak, ataupun TBC yang masih dalam pengobatan kurang dari 2 minggu ya. Kemudian penyakit ginjal ya, penyakit ginjal, apakah memang dia mempunyai riwayat gangguan ginjal? Biasanya kita harus evaluasi seberapa parah tingkatnya, berapa kadar ureumnya, berapa kadar kreatininnya ya. Kemudian bagaimana regulasi metaboliknya pada tubuhnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan nyeri-nyeri sendi ya. Kita harus evaluasi nyeri sendinya bagaimana ya, apakah dia merasa terganggu sampai dia susah beraktivitas apa tidak. Maka masih bisa masuk kriteria R dan kriteria A ya. Kita lihat dia apakah dia masih bisa resistensi, apakah dia bisa beraktivitas selama 4 minggu terakhir. Ya, kemudian yang keempat adalah kriteria U. Ya. Dia adalah usaha untuk berjalan. Apakah dia mampu berjalan 100 hingga 200 meter tanpa bantuan? Apakah dia membutuhkan suatu tongkat? Apakah dia merasa ngos-ngosan ya? Kalau memang pasien tersebut lanjut usia tersebut bisa mampu berjalan 100 sampai 200 meter jalan gitu ya, maka dia sanggup untuk melakukan vaksinasi tersebut. Yang terakhir adalah H. H itu adalah hilangnya berat badan secara tiba-tiba. Maksudnya hilang berat badan secara cepat. Kalau memang dia terjadi hilangnya berat badan, ya bisa diakibatkan ada suatu penyakit kronis yang sedang aktif atau ada suatu penyakit tambahan yang mempunyai risiko pasien tersebut mengalami komplikasi ataupun risiko untuk jadi efek samping pada saat divaksinasi. Itu adalah 5 hal yang harus kita evaluasi. Rapuh, ya, dan tolong awasi. Biasanya pada saat pasien akan melakukan vaksinasi, awasi kelima hal ini. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan pada saat lanjut usia itu akan mengalami atau akan melakukan vaksinasi. Yang pertama adalah kita bantu dia untuk melakukan registrasi, ya, registrasi untuk melakukan pendaftaran. Kemudian kita hantarkan, harus ada yang mendampingi. Supaya apa? Supaya tidak ada kasus kejadian ternyata pasien tersebut mempunyai suatu penyakit yang harus dievaluasi dahulu ke orang dokter. Maka biasanya didampingi oleh keluarga atau kalau tidak didampingi oleh pasangannya supaya dia tidak salah pada saat masuk ke instansi untuk vaksinasi. Kemudian biasanya kita harus mengevaluasi ke dokter apakah dia sudah layak untuk divaksin, apakah ada suatu penyakit tambahan, kemudian apakah memang harus ada yang diobservasi atau dievaluasi pada saat mau melakukan vaksinasi. Yang keempat, kita evaluasi pada saat vaksin, kita buat dia nyaman. Jadi upayakan 15-30 menit atau sekitar 45 menit sebelumnya dia harus datang dulu ke tempat tersebut supaya dia merasa nyaman, merasa comfort, baru dilakukan vaksinasi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kita evaluasi selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Apakah pasien tersebut aman ya untuk dilakukan vaksinasi? Ya, apakah pasien tersebut pada saat pasca vaksinasi tidak ada keluhan tambahan? Biasanya kita evaluasi 30 menit sampai 1 jam.
Nah, jadi aman untuk lansia, aman untuk ayah bunda kita, aman untuk kakek nenek kita, eyang kita, apung putih kita. Ya. Nah, yang terakhir, apa saja yang membuat pasien-pasien tersebut enggan untuk dilakukan vaksinasi? Ya. Yang pertama, takut. Ya, takut. Karena ada berita A, berita B, berita C, berita D, is okay lah, no problem. Karena manusia tuh dimunculkan atau dihadirkan di dunia dengan berbeda-beda. Ya, maka dari itu biasanya mempunyai ketidakseragaman. Ya, ada yang mempunyai riwayat A, penyakit A, ada yang mempunyai gangguan B, ada yang mempunyai persiapan yang belum terpenuhi sepenuhnya sehingga pasien tersebut mengalami gangguan. Ya, dokter, beritanya habis divaksin malah begini, malah begitu, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kekurangan pengetahuan tentang vaksinasi. Biasanya pasien tersebut, dok, saya nggak tahu ada vaksinasi di tempat saya. Gitu. Dok, saya mendingan nggak usah lah. Nanti katanya vaksinasi malah bikin A, bikin B, ya gitu ya. Yang ketiga biasanya lansia tersebut tidak punya sarana, entah itu handphone, entah itu keluarga, atau dia jauh dari keluarga. Jadi biasanya dia bukannya enggan tapi tidak bisa, sehingga dia udahlah ntar aja lah vaksinasi. Yang keempat, biasanya lansia tersebut punya alergi. Dok, saya punya alergi makanan telur, alergi udang, alergi cumi, atau alergi obat A, obat B, sehingga dia takut untuk divaksinasi. Yang berikutnya adalah lansia tersebut mempunyai penyakit bawaan. Nah, kalau itu penyakit bawaan memang masuk kriteria rapuh tadi. Ya. Yang kelima, kita bisa lihat biasanya dia enggan karena apa? Karena sudahlah, itu tidak perlu, itu tidak penting. Toh umur kita sudah tua. Itu banyak kasusnya. Saya sudah tua, dokter. Buat apa saya divaksin? Nanti juga saya mau duduk ke tanah juga. Ya, itu bukan pasrah lagi ya, sudahlah. Nggak ada gunanya ibaratnya vaksinasi itu. Ya. Yang keenam adalah sudah berulang kali bolak-balik ternyata dia tidak dapat fasilitas memadai. Contoh, pada saat pasien dia datang ke institusi untuk vaksinasi, tensinya naik tinggi. Ya. Pada saat tensi tinggi, maka dia suruh evaluasi dulu ke dokter. Akibatnya pasien tersebut suruh kontrol dulu ke dokter, baru melihat apakah kira-kira aman dokter untuk divaksinasi. Kadang-kadang kita tidak menyadari pada saat dia datang jalan ke institusi untuk vaksinasi ternyata ada komplikasi atau ada rasa ketakutan, maka dia nggak bisa dilakukan vaksinasi. Padahal kita harus lihat seorang lanjut usia pada saat datang ke institusi untuk vaksinasi aman apa tidak, ya, nyaman apa tidak, jauh apa tidak, usahanya dan upayanya bagaimana. Jadi kita harus waspadai itu semua. Ya, insya Allah pada saat vaksinasi ini berhasil atau tidak ada suatu gambar yang bermakna, atau memang nanti suatu saat pandemi ini berakhir, kita bisa kembali ke kehidupan seperti awal lagi, ya, supaya kita bisa nyaman dan bisa bersengkrama kembali bersama. Insyaallah. Sehat selalu, tetap kuat, bugar, bahagia dan bermanfaat. Salam sehat. Sampai ketemu di tema selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menikmati alam kembali. Ya.